Halo Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading rezeki kamu di bulan pertengahan September hingga Oktober nanti ya. Namun ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Rezeki yang saya tarik di sini adalah rezeki dalam bentuk apapun gitu ya. Mungkin dari segi materi ya, mental dan spiritual, atau rezeki dari kesehatan maupun dari kebahagiaan ya. Itu semua kan rezeki ya. Atau rezeki dalam keberuntungan ya. Gitu. Oke, kita shuffle dulu. Kita ambil 3 kartu aja. Nggak semua bisa resonate di kamu ya, tolong disesuaikan aja. Karena ini adalah pembacaan umum, tidak terpaku pada gender. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa vice versa. Artinya bisa terbolak-balik, bisa di kamu, bisa di dia. Kalau ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Konsultasi pribadinya tuh berbiaya. Kalau ingin diramalkan secara pribadi ya, khusus untuk kamu aja, atau ingin pembersihan energi, ingin buka aura rezeki, aura jodoh, atau mungkin ingin disatukan dengan pasangan kalian, satukan kembali, atau ditarik energinya agar fokus ke kamu doang, atau kalian yang mungkin sudah dihianati tapi tetap aja nggak bisa move on, tetap aja bucin, itu tuh pasti ada terpengaruh oleh energi magic. Karena kalau dihianati tapi kamu nggak bisa move on, kenapa dia memagic kamu? Karena pasti dia memanfaatkan fisik kamu atau finansial kamu ya. Kita udah pengalaman menangani banyak orang di sini, baik dalam negeri maupun luar negeri ya, pengobatan dari jarak jauh, dan alhamdulillah mereka terbantu ya. Jadi mereka udah terlepas dari yang namanya kemanipulatifan gitu. Mereka sudah terbebas dan akhirnya mereka menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan mereka akhirnya menemukan yang terbaik gitu. Jadi kalau kalian kena magic itu harus dibersihkan ya energinya, supaya kalian tuh nggak stagnan gitu ya. Karena kalau energi magic melekat di diri kita, energi magic negatif itu ya, itu berarti, atau energi magic atau energi negatif yang menguasai kita itu sangat berpengaruh kepada fokus kita. Kita jadi nggak fokus, kita jadi mager ya, atau sering sakit, atau sering lupa. Itu tuh bentuk-bentuk ya daripada kemelekatan energi magic atau energi negatif itu ya. Kalau kalian sedang terkoneksi atau terkuasai oleh energi magic ya, lihatlah tanda-tanda seperti itu di bagian tubuh kalian. Ada satu titik yang sakit atau pikiran kalian tuh sering buntu ya, kalian menjadi lupa diri atau tidak menjadi diri sendiri. Nah itu tuh akibat dari penguasaan magicnya pasangan kalian atau seseorang yang lain ya. Atau kalian sering rezeki kalian tuh mandek ya. Bukan, rezeki tuh nggak bisa dihalangi, tapi terkadang karena pengaruh magic membuat kita mager ya, kita nggak bisa dong berkreasi, kita nggak bisa kreatif, kita nggak bisa intuitif, kita juga nggak bisa fokus ya. Kita kehilangan fokus, kita nggak bisa menjemput rezeki gitu ya. Kalau mager dan otak buntu, nggak kreatif, gimana kita bisa mendapatkan kemajuan dalam hidup ya kan. Oke, di sini saya lihat, di sini ada, saya tarik energi kamu ya.
Dari tarot ada Four of Pentacles, ada Five of Wands, ada Seven of Wands. Lalu dari Romance Angels ada You Deserve Love, ada The Caption, ada Honeymoon. Asik. Kalau saya lihat di sini, saya lihat ada kestabilan finansial ya, karena di sini ada Four of Pentacles ya, ada kestabilan finansial ya. Jadi perjuangan kalian dalam mencapai karir yang sudah maksimal di sini, udah optimal di sini, ternyata tidak sia-sia karena kalian akhirnya mencapai keberhasilan itu, mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Amin. Dan akhirnya kamu nanti mendapatkan posisi atau kedudukan ya yang lebih tinggi dari yang sudah ada gitu ya. Bahkan ini membuka jalan karena kualitas kamu sudah ya, mungkin kamu sudah berkali-kali berjuang ya. Kalau yang saya lihat di sini sudah banyak tantangan dan rintangan kalian lalui ya. Kalian sudah melalui berbagai macam kesulitan ya, di kesulitan dalam karir kalian ya, sehingga di sini kalian sudah terlatih gitu. Berkali-kali gagal membuat kalian tuh sudah biasa menghadapi tantangan dan rintangan. Ini sudah menjadi hobi kalian ya. Jadi kayak semakin kalian mendapatkan hambatan, kalian tuh semakin semangat untuk melalui hambatan itu, menuntaskan masalah-masalah gitu. Jadi di sini semakin kalian terbiasa menyelesaikan fase-fase rumit dalam perjuangan karir kalian itu ya, kalian semakin berkualitas, kalian semakin terasah gitu ya gitu. Nah di sini kualitas kalian membuat kalian tuh pantas menduduki posisi yang seharusnya gitu ya. Dan di sini beberapa kali saya lihat masalah yang menjadi penghalang dalam kemajuan karir kalian itu adalah karena adanya orang yang manipulatif, adanya kerjasama yang kurang kurang komit gitu ya, kerjasama yang tidak sesuai harapan gitu, atau hasil mungkin seseorang yang bekerja sama dengan kalian itu tidak sportif ya, atau banyak kesalahan-kesalahan, atau dia melenceng gitu ya, atau ada saya di sini mungkin ada yang memang tidak bertanggung jawab ya dalam kerjasamanya, itu membuat kalian tuh akhirnya jatuh lagi gitu. Kalian mempercayai orang yang salah. Dan di sini saya lihat ada beberapa dari kalian tuh kayak ada yang sengaja menghalangi atau menjatuhkan kalian gitu ya, menghalangi kesuksesan kalian. Mungkin karena sifat rasa iri ya, atau perebutan posisi. Makanya saya lihat di sini sangat kamu udah melalui masa-masa pahit, masa-masa paling berat dalam perjuangan karir kamu ini ya, karena udah banyak lah ya tantangan dan rintangan, termasuk yang paling berat itu adalah kamu menghadapi atau terhubung dengan orang-orang yang bertopeng, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkan karir kamu atau menghalangi kamu mencapai kesuksesan atau kedudukan gitu ya. Tapi kalau kita udah saya lihat di sini kamu tuh fokus aja ke karir kamu ya, kamu fokus kepada penyelesaian, kamu selalu mencari solusi, fokus pada solusi. Setiap kali ada masalah kamu fokus pada solusi ya, sehingga mereka tuh selalu kalah dengan kamu karena kamu berpikir positif. Setiap kali mereka mengadakan masalah dengan sengaja mengadakan masalah, tujuannya ini menjatuhkan kamu, pikiran kamu tuh cuman masalah itu memang sudah harus terjadi dan memang harus ada penyelesaian itu, kamu tidak pernah menanggapi negatif. Nah itulah yang menyebabkan kamu selalu lolos dari ujian-ujian mereka gitu ya.
Itulah kualitas kamu yang saya maksud di sini ya. Kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan cerdas gitu. Makanya kamu pantas menduduki posisi yang teratas daripada orang-orang toksik itu. Dan atau kalian apapun pekerjaan kalian, mungkin kalian berbisnis ya, kalian seorang pengusaha ya, proyektor atau karyawan atau pegawai ya, apapun pekerjaan kalian ya. Saya tidak ada perubahan posisi perebutan posisi atau ada persaingan negatif ya. Kamunya positif, mereka aja yang bersaing secara tidak sehat dengan kamu. Tapi kamu tuh menganggap itu hal biasa. Kamu melihat dan menilai segala masalah itu dari sudut pandang yang berbeda dan positif, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan kebijaksanaan kamu gitu ya. Akhirnya kamu memang pantas menikmati hasil. Bahkan beberapa dari kalian di sini ada honeymoon ya. Hasil dari kerja keras kamu ini bisa memfasilitaskan kamu untuk menikmati istirahat panjang gitu ya, mungkin liburan, cuti ya, cuti tahunan, mungkin ke jalan-jalan ke luar negeri atau bulan madu ya. Asik ya, jalan-jalan bersama keluarga gitu. Amin. Kalau dalam segi percintaan, saya lihat rezeki kamu dalam segi percintaan gini ya. Beberapa dari kalian mungkin kalian terkoneksi dengan orang yang bertopeng ya, seseorang yang sudah memanipulasi kamu ya. Ada kehadiran orang ketiga ya, cinta segitiga, atau mungkin pasangan kalian mengkhianati ya. Kalau kalian yang masih jomblo lagi mencari cinta, saya lihat di sini mungkin kalian tuh sudah terkhianati oleh pasangan kalian. Dia mengadakan orang ketiga, kalian sering berantem di sini, dan akhirnya kamu berusaha untuk melepaskan. Setelah kamu berjuang begitu lama memperjuangkan hubungan ini ya, hanya kamu capek juga. Kamu berpikir kamu sudah tidak lagi menggunakan perasaan dan hati saja, tapi kamu menggunakan logika di sini, dan kamu bilang ya udahlah, kalau emang dia seperti itu ya udah, lepasin aja. Kan kalau jodoh nggak akan kemana ya kan, dan ngapain juga saya memperjuangkan orang yang salah, orang yang udah jelas-jelas mengadakan orang ketiga, mengkhianati ya kan. Nah, di sini kamu berusaha untuk move on walaupun itu sulit ya. Kamu lebih fokuskan diri kamu ke hal-hal yang membuat kamu bisa kembali ke diri kamu yang sebenarnya dan mencintai diri kamu. Kamu meningkatkan hidup value, nilai diri ya, value kamu ya. Kamu lebih mengalihkan pikiran kamu ya, fokus kamu kepada karir dan finansial, sehingga di sini kamu akhirnya perlahan-lahan bisa pulih dari kesakitan masa lalu. Dan di sini saya lihat energi positif kamu ini ya, akhirnya kamu bisa, yang terpenting itu adalah kamu bisa terlepas dari orang yang manipulasi, kamu terlepas dari cinta toksik gitu yang beracun ya. Dan saat di sini kamu akan menemukan seseorang mungkin dari jauh, dia di seberang lautan ya, berasal dari seberang lautan, atau mungkin dari luar kota atau luar negara ya. Dia juga mungkin pernah diselingkuhin ya. Nah, di sini nanti kalian akan bertemu ya, ketika kamu sudah benar-benar fokus ke diri sendiri, kamu sudah enjoy menjalani kesendirian kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu bertemu dengan orang yang pantas dengan kamu. Beberapa dari kalian, seseorang ini
akhirnya dia menyesal gitu, dia akan berusaha untuk mengejar kamu lagi. Tapi saya lihat di sini ada penolakan ya, beberapa dari kalian sudah menolak ya. Dia berusaha keras untuk mendapatkan kamu lagi dengan segala tipu daya dia. Tapi saya lihat di sini kamu udah nggak respect lagi, udah nggak mudah terpengaruh ya. Dan akhirnya ya kamu bertemu dengan orang yang memang pantas atau layak untuk kamu gitu. Kalau kalian yang masih pacaran, saya lihat di sini mungkin pasangan kalian mengadakan orang ketiga, atau ada dari pihak keluarga atau pertemanan yang sengaja ingin menghancurkan hubungan kalian, atau dari pihak keluarga yang tidak merestui sehingga mereka harus memanipulasi ya keadaan, sehingga pasangan kalian ini cukup terpengaruh ya, terprovokasi, dan kalian ini sering ada bentrok, ada konflik antara kalian berdua. Dan saya lihat di sini kamu tuh sudah malas meladeni drama gitu ya. Kamu berusaha keluar dari hubungan yang tidak ada faedahnya gitu. Mestinya gini loh, memang kamu masih mencintai pasangan kamu, kamu maunya dia tuh bijaksana, dewasa ya, jangan mudah terpengaruh gitu ya. Kalau dia mudah terpengaruh berarti dia memelihara argumen dengan kamu kan nggak suka gitu. Kamu gak suka hal-hal yang dramatis. Kamu lebih cuek, kamu lebih fokus ke finansial, sehingga dan kamu lebih fokus ke diri sendiri ya. Kamu biarkan aja dia mau sadar atau enggak, mau berubah atau enggak, ya sudah, terserah ya. Saya lihat di sini beberapa dari kalian memang rasa sakit hati karena dia membela pihak ketiga ini. Pihak ketiga bisa keluarga, bisa teman, bisa orang yang sebenarnya menggoda ya, ingin menghancurkan kalian ini ya, para penggoda ya. Ya udah, kamu walaupun sakit kamu berusaha untuk berpaling, kamu berusaha untuk ngalir aja ya. Dan akhirnya dia terfikir ya tentang kamu, kenapa kamu berubah, kenapa kamu cuek. Akhirnya dia berpikir untuk mengejar kamu lagi gitu ya. Mungkin dia akan minta maaf ya. Di sini saya lihat dia ingin mengajak kamu jalan-jalan, sebagai bayarannya tuh dia ingin menghibur kamu ya, membuat kamu bahagia gitu ya. Ya pokoknya refreshing lah ya, supaya kamu bisa pulih kembali dan bisa menerima dia lagi, karena dia merasa pantas untuk memperjuangkan kamu gitu. Dia menyesal telah mendengarkan pihak lainnya. Dia menyesal sudah terpengaruh atau terprovokasi gitu. Dia menyesal telah mengabaikan kamu atau menyalahkan kamu. Di sini sebagai bayarannya dia ingin membuat kamu happy, dia ingin membuat kamu pulih ya, dia ingin memulihkan hubungan lagi gitu. Oke. Dan kalau kalian sudah berumah tangga, rezekinya saya lihat di sini selain finansial kalian ini semakin stabil, karir kalian juga atau karir pasangan kalian ini semakin naik ya, bisnis kalian semakin lancar. Saya lihat di sini ada rezeki dalam bentuk cinta, yaitu akhirnya dia menyesal ya, dia berpikir dengan logika, dia nggak lagi baperan sama orang ketiga, atau dia nggak lagi terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga, itu pihak keluarga atau pertemanan ya yang mempengaruhi ya. Akhirnya di sini dia menyesali kesalahannya, dan dia ingin kembali kepada kamu. Dia ingin bukan hanya kembali, dia ingin mengejar kamu ini ya. Dia merasa kamu layak untuk diperjuangkan ya. Saya lihat di sini kamu layak untuk dipertahankan ya. Saya lihat di sini mungkin ada dengan finansial dia yang semakin baik ya, dan kamu juga demikian ya. Mungkin kalian akan jalan-jalan nanti ya, ada honeymoon di sini ya, jalan-jalan ke luar negeri atau liburan ya bersama keluarga. Di sini dia akan menspesialkan kamu, dia akan melindungi kamu dari orang-orang yang manipulatif.
dia akan melindungi, dia akan siap berdebat dengan orang-orang yang sudah membuat kalian berdua berdebat dulu gitu. Mungkin dulu dia mendengarkan mereka sehingga kalian tuh dalam hubungan kalian tuh sering ada argumen, sering ada konflik. Sekarang ya, dalam tahap perjuangan dia untuk menarik kamu kembali ya dalam pelukan dia sebagai tanda minta maafnya ya, permintaan maafnya, dia rela berdebat dengan orang-orang yang sekalipun itu keluarganya, karena bagi dia kamu lebih penting gitu ya. Karena ini toksik, mau keluarga ke siapapun orang dekatnya ke, kalau toksik ya salah gitu. Kalau menghancurkan hubungan rumah tangga orang ya salah gitu. Dan di sini beberapa dari kalian ada yang memang terpengaruh dengan orang ketiga, atau mungkin dia kemarin hilaf ya, sengaja mengadakan hubungan dengan orang ketiga. Setelah kamu cuek, setelah kamu capek berdebat, kamu sudah tidak mau melayani dramanya lagi, kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri, kamu lebih fokus berkarir ya, kamu fokus memanjakan diri kamu, membahagiakan diri kamu, memperhatikan penampilan kamu. Di sini dia akhirnya ke-trigger untuk dia yang kembali bucin kepada kamu. Dan di sini ya, dia akan berani melawan siapapun yang ingin berusaha menghancurkan kalian. Ini sudah pengalaman dia ya. Dia sudah belajar dari pengalamannya, dia sudah bertobat di sini untuk terprovokasi lagi atau termanipulasi dengan pihak ketiga atau orang ketiga. Dia sudah nggak mau lagi terpengaruh dengan itu semua. Dia sudah insaf di sini dan dia ingin berbahagia bersama kamu. Gitu. Kenapa? Saya ada tambahan kata di sini ya. Mungkin ini kita bisa jabarkan tentang apa dirimu bagi dia. Bagaimana dirimu di mata dia sehingga dia merasa layak dengan kamu, dia merasa harus memperjuangkan kamu gitu ya. Kenapa dia lebih memilih kamu, memprioritaskan kamu daripada yang lain, padahal jelas-jelas kemarin dia udah nggak fokus lagi gitu sama kamu ya. Kamu juga pun sudah kecewa sama dia, kenapa sekarang malah dia yang tiba-tiba berubah? Oke, ini ada hakim ya. Hakim berarti mungkin keadilan sudah berpihak kepada kamu ya, atau dia sadar bahwa dia sudah memperlakukan kamu dengan tidak adil. Sekarang dia mungkin sudah kayak mendapatkan karma sehingga terjadi konflik antara dia dengan orang ketiga atau pihak ketiga ini, dan akhirnya itulah yang membuat dia sadar bahwa ternyata selama ini dia yang telah salah ya, karena mendengarkan orang yang salah gitu ya. Ini ada udara. Nah, udara. Saya lihat di sini kayak kamu itu, dia merasa tanpa kamu tuh kayak sesak ya, sesak di dada gitu. Dia melihat kamu cuek, dia melihat kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri, dia sesak napas ya. Padahal beberapa dari kalian ini sudah ada orang ketiga, tapi tuh kayak dia justru mungkin karena karma juga ya, jadi dia mendapatkan perlakuan yang gak enak yang membuat dia sesak nafas gitu menghadapi mereka gitu ya. Akhirnya dia sadar bahwa kamulah nafasnya ya, dia tidak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Kehilangan kamu seperti kehilangan udara segar ya. Kalau kita bersama dengan orang toksik itu kita seperti berada di udara yang polusi ya, karena nggak sehat. Yang namanya toksik beracun ya,
pasti tidak akan membuat kita itu hubungan yang pasti akan menimbulkan hubungan yang tidak sehat juga gitu ya. Sini tumbuh ya, dengan kamu dia merasa bertumbuh ya, dia menjadi pribadi yang semakin baik ya setelah kamu dia mencurangi kamu ya, dan dia menyadari setelah bersalah ya, dia merenungi semua sikap kamu kepada dia bandingkan dengan orang ketiga, dia mengevaluasi semua sikap orang-orang pihak-pihak ketiga ini, ternyata dia menemukan ketika dia mendengarkan mereka atau terpengaruh dengan mereka, terhubung dengan mereka, itu dia merasa stagnan hidupnya. Dia mengevaluasi kembali tentang kamu ya, karena mendengarkan mereka membuat dia tuh kayak nggak maju gitu, banyak pusingnya, banyak pikiran gitu, membuat dia mandek, dia nggak fokus kepada pekerjaan ya. Ternyata dia nggak bahagia sama orang ketiga juga gitu. Nah, sedangkan selama dia dengan kamu, dia menilai bahwa dengan kamu tuh dia sering termotivasi ya, dia lebih banyak mendapatkan motivasi dari kamu, support ya, dan energi kamu tuh membuat dia tuh menjadi pribadi yang semakin dewasa. Semakin kamu maafkan, semakin kamu nggak ngubris dengan sifat kekanak-kanakan dia ya, di situ dia ke-trigger untuk mengikuti energi kamu gitu ya. Artinya dia mengejar ke kualitas kamu gitu. Maksudnya di sini dia ingin menjadi pribadi yang berkualitas agar layak bersanding dengan kamu yang sudah berkualitas. Karena ternyata dia sadar orang yang dealing sama dia saat ini atau orang yang dia dengarkan ini adalah hal yang tidak berkualitas. Mungkin seseorang yang dia dealing saat ini ya, orang ketiga ini tuh kualitasnya beda sama kamu gitu, atau pihak ketiga yang memanipulasi hubungan kalian ini, yang berusaha mempengaruhi dia ini ya. Mereka tuh kelihatan semua kualitas mereka, ternyata mereka menilai kamu hanya dari luar aja gitu ya. Dia adalah yang lebih tahu kualitas kamu gitu ya. Dan di sini setelah dia melakukan kesalahan itu, dia menyadari kesalahan itu, dan dia akan berubah menjadi lebih baik ya. Kabar ya, kabar. Sini ya, ada tentang kabar ya. Dia mendengar kabar tentang kamu yang beberapa dari kalian udah happy ya dengan diri kalian sendiri. Dia mungkin stalking kamu ya, dia sering melihat kamu tuh santai aja gitu ya, walaupun kamu sudah merasa tersakiti, tapi kamu tuh enjoy aja gitu ya. Dia sering stalking kamu dan dia cemburu ya, dia tidak kuat ya, dia tidak punya kekuatan untuk melepaskan kamu. Semakin dia stalking kamu, dia semakin takut kehilangan kamu ya. Dan di sini ada bola ya. Beberapa dari kalian ini ya, seseorang yang kalian cintai, dia merasa sangat beruntung telah menjalin hubungan dengan kamu ya. Dia tahu dia sudah mempermainkan kamu, dia sadar kesalahan dia ya. Dia mungkin player ya, playboy atau playgirl, tetapi ketika dengan kamu ya, setelah dia melakukan kesalahan itu, ini kali yang terakhir ya, dia sudah tidak mau lagi menjadi seseorang yang player lagi. Karena itu sebenarnya dia sadar bahwa
ke playerannya itu ya, playernya dia itu justru membuat dia tidak bahagia ya. Ketika dengan kamu dia menemukan kebahagiaan yang sebenarnya yang dicari selama ini gitu ya. Yang saya lihat dia akan memancing kamu ya, dia akan melakukan berbagai cara ya, apa ya, untuk ya mungkin dia akan berusaha untuk merubah kelakuan, sifat, sikap yang membuat kamu tuh ya, dia gunakan keplayerannya itu ya, pengalamannya dalam menaklukkan hati seseorang. Dia menggunakan segala cara yang positif. Intinya yang penting dia dapatin kamu lagi. Jadi dia akan memancing-mancing kamu untuk bisa membuat dia menarik lagi di mata kamu gitu, supaya kamu kembali dengan dia ya. Situ rindu ya. Ternyata ya, semakin dia dekat dengan orang ketiga ya, dia semakin terbayang-bayang wajah kamu, dia semakin merindukan kamu, jauh dari kamu, membuat dia terbayang-bayang tentang kamu melulu. Dia nggak fokus kepada orang ketiga ini ya. Akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya yang dia cintai adalah kamu. Itu mengapa sampai dia lebih memprioritaskan kamu daripada orang lain ya. Karena hati itu nggak bisa bohong ya, nggak pernah bohong, nggak bisa dibohongi, rasa itu nggak bisa dibohongi ya. Itu kan topeng ya. Dia kalaupun saat ini kalian belum bisa nyambung lagi ya, dia tuh sebenarnya udah dapat karma ya, dan dia tuh sebenarnya pura-pura bahagia ya dengan orang lain gitu. Mungkin kalian sudah lepas, beberapa dari kalian yang sudah putus ya, orang ini memilih orang lain, dia salah, hanya dia dapat karma dan dia di sana tuh nggak bahagia. Dia melihat kamu bahagia, dia nggak bahagia, dia bertopeng aja tuh, dia pura-pura bahagia di sana, padahal sebenarnya dia merindukan kamu ya. Dan niatnya sudah bulat ya, karena ini ada bola, tekadnya udah bulat kepada kamu ya. Dia ingin melepaskan orang ketiga itu dan memperjuangkan kamu lagi. Terserah kamu ya, mau nerima atau enggak, terserah. Kalau dia berubah menjadi lebih baik ya sudah, terima. Tapi kalau dia tetap masih tidak mengambil keputusan dan tidak melepaskan orang ketiga ini, ya udah, lepasin aja, biarin aja dia tersiksa dengan karmanya sendiri. Kamu tetap jalan ke jalur kamu, gak usah melenceng ya, gak usah menceng kiri kanan, karena kamu lebih layak untuk orang yang kamu itu pantas diperjuangkan. Jadi kamu gak usah takut ya, kamu tetap akan bertemu dengan seseorang yang membahagiakan kamu dunia akhirat ya. Nyaman ya, dia di sini ada jamur ya, saya lihat di sini jamur, kayak kamu tuh dengan kamu ya, semakin hari cintanya semakin tumbuh kepada kamu. Walaupun kalian berjauhan ya, walaupun dia belum sempat, kalian belum sempat bertemu, semakin hari semakin dia stalking kamu ya. Dia semakin cintanya semakin kuat, semakin tumbuh kepada kamu. Dia cintanya berjamur. Ini jamur, tapi jamur yang bisa dimakan tuh ya, bukan jamur yang beracun. Jadi di sini kayak cintanya tuh semakin menjamur gitu ya kepada kamu. Semakin dia stalking kamu ya, semakin dia cintanya bertumbuh gitu ya. Dan dibandingkan dengan orang lain ya yang dia dealing, dengan kamulah yang dia merasa nyaman gitu. Dia lebih nyaman dengan kamu. Kenyamanan berada di sisi kamu itulah yang membuat dia tuh sadar, karena ketika dia dengan orang lain dia merasa tidak nyaman, tidak ada kenyamanan di sana ya. Orang ketiga ini dia melakukan apapun untuk membujuk rayu pasangan kamu ini ya. Dia tidak mampu, dia tidak sanggup senyaman diri kamu kepada pasangan kamu ini ya. Adanya cuman
ya dia maksa doang, dia sendiri yang akan tersiksa karena dia sudah mengganggu hubungan kalian. Dia memaksa sampai menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ilmu magic pun untuk menguasai hati pasangan kalian gak bisa, karena pasangan kalian tetap gak nyaman sama orang ini ya. Kasihan banget kalau orang yang sudah gak bisa kamu terima lagi tuh, dia seumur hidupnya tuh akan tersiksa nih, karena dia gak mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan ya, pertumbuhan, kemajuan karir ya, karena orang ini tuh terlalu toksik untuk dia, tapi dia gak sadar dia sudah masuk dalam perangkap negatif. Bodoh ya. Tapi kalau kalian yang masih mencintai dan masih bisa menerima, berikanlah kesempatan untuk dia berubah ya, untuk dia memperjuangkan kamu. Tapi kamu lihat dulu effortnya gimana, benar-benar dia berubah enggak, dan dia bisa mengambil keputusan untuk memilih kamu enggak gitu ya. Tapi saya lihat energinya tuh lebih nyaman dengan kamu, dan dia ingin sekali untuk memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Sini ada angka 1. 1 itu berarti kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat dia bahagia, kamu satu-satunya yang bisa membuat dia bersemangat ya. Kita lihat di sini ada api ya. Nah, ini api itu berarti tentang gairah, semangat ya, berkobar gitu ya, membara cintanya ke kamu. Jadi kamu adalah satu-satunya memang, makanya kamu satu-satunya bisa membuat dia merasa nyaman ya, bahagia, bertumbuh, berkembang, maju, membuat dia menjadi pribadi yang lebih dewasa ya. Dia merasa beruntung banget ya, bisa memiliki kamu gitu. Hanya kamu yang bisa membuat dia tuh rindunya berapi-api, yang lain tuh nggak bisa gitu. Mungkin kamu berdiri dengan seorang yang player gitu ya. Oke, untuk zodiak orang tersebut zodiak orang tersebut zodiak apa guys? Ini ada Libra, Aries, Pisces, Gemini, Virgo, Leo, Taurus, Aquarius, Cancer, Capricorn, Sagittarius. Kita cari inisialnya ya. Inisialnya bisa nama kota, bisa nama orang, bisa nama tempat tinggalnya, bisa nama kompleks, nama kampung, nama desa, nama negara ya. Kita lihat di sini ada H, ada K, ada V, J, N, Z, C, B, T, L, ini Y, Yayu, yellow ya, L, U, M, A, W, I, Q, P, dan S. Ada lagi nih, R. Terus angka spesialnya mungkin angka tanggal lahir, angka usia, nomor rumah, angka keberuntungan, atau angka pernikahan, pertunangan, pertemuan. Oke, di sini ada 45, mungkin usia ya, menuju ke 45 atau 45 ke atas, 23, 12, 13, 3,
5, 60, 27, 40 itu usia ya, 14. Jadi 40 usia 4 masuk ke 40 atau 40 ke atas sampai 45 ke atas. 14, 11, 5, 12, 8, 18, 29, 24, 17, 16, 25, 20, 35, 31. Oke ya, demikian ya pembacaan saya. Semoga yang baik-baiknya terijabah ya, karena ucapan adalah doa. Semoga yang saya bacakan di sini bisa terrealisasi, terijabah ya. Kalau kalian ingin konsultasi secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar ini ya. Semoga bermanfaat, semoga Anda terhibur ya, semoga termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.